Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Brilian Febrianti dengan NIM C1A18054. Saya dari Stikes Kota Sukabumi, tingkat 3. Di sini saya akan melakukan remedial airway breathing manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengetahuan awal mengenai airway breathing management. Yang pertama, ada organ utama airway breathing management ada hidung, paring, laring. Kemudian ada tanda jalan napas bersih, yaitu tidak ada suara tambahan. Kemudian ada organ utama breathing, ada toraks atau dada. Gangguan breathing yaitu adanya penarikan dinding dada, pernapasan cepat dan pernapasan lambat. Kemudian ada cuping hidung dan sinusis. Pada hari Senin 21 Juni, kasus laki-laki 30 tahun dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit karena mengalami kecelakaan saat mengendarai motor. Pasien tidak sadarkan diri, terdapat memar di kepala depan. Hasil pengkajian tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, saturasi oksigen 82%, terdapat jejak di dada sebelah kanan dan asimetris, nampak pembesaran vena jugularis, trakea nampak membengkok ke arah kiri. Saat diauskultasi dada sebelah kanan suara paru menjauh dan sebelah kiri terdengar vesikuler. Pasien terdengar snoring dan gurgling. Saat datang pasien sudah dipasang oksigen via simple mask sebanyak 7 liter per menit dan sudah diberi cairan infus. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat untuk airway breathing management. Yang pertama ada hand sanitizer, handscoon, neck clearer, selang suction, masker non breathing, opal, tabung oksigen. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan airway breathing management. Yang pertama ada kita akan melakukan pengkajian 3A, yaitu aman diri, yaitu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan handscoon, dan jangan lupa perawat menggunakan masker. Kemudian yang kedua ada aman pasien. Pasien diposisikan terlentang berbaring dengan permukaan datar. Kemudian aman lingkungan, yaitu pasien dijauhkan dari lingkungan yang beresiko berbahaya untuk pasien. Kemudian ada cek respon pasien yang menggunakan LLF, yaitu look, listen, and feel. Yang pertama look atau dilihat apakah pasien terlihat sesak. Kemudian listen, didengarkan apakah ada suara tambahan. Kemudian feel, dirasakan apakah napas pasien lambat atau cepat. Kemudian mencoba memanggil pasien sembari menepuk bahu pasien sebanyak 3 kali, yaitu ibu. Kemudian jika tidak ada respon, kita akan mulai dengan memakaikan neck clearer. Dipasang secara perlahan di bagian leher dan hati-hati sambil mengkaji respon pasien. Memasang neck clearer, diputar, mengangkat kepala pasien secara perlahan, kemudian dipasangkan. Kemudian melakukan pengkajian LLF kembali atau look, listen, and feel kembali ya. Dan ternyata look, apakah pasien terlihat sesak, listen, apakah terdapat suara tambahan, kemudian feel, apakah pernapasan pasien cepat atau lambat. Dan ternyata pasien mengalami snoring dan googling. Dan tindakan selanjutnya adalah dengan dua cara, yaitu dengan cara manual menggunakan alat-alat yang tersedia, dan yang kedua menggunakan cara jaun trust atau menggunakan alat OPA. Kemudian yang pertama kita menggunakan cara
OVA, yaitu membuka mulut pasien, dibuka, kemudian mengangkat lidah pasien, kemudian mengambil OVA, kemudian memasukkan OVA ke arah yang berlawanan, kemudian diputar 180 derajat, kemudian lepaskan, tutup, kemudian mengecek respon pasien dengan LLF kembali, yaitu look, listen, and feel. Yang pertama, look, dilihat apakah pasien masih sesak, didengar apakah pasien masih terdengar suara tambahan, kemudian dirasakan apakah nafas pasien lambat atau cepat, kemudian ternyata pasien masih terdengar suara napas tambahan, ya maka akan dilakukan tindakan suction, yaitu pertama siapkan mesin suction, kemudian dinyalakan, mengukur selang suction, kemudian bersihkan area hidung pasien, dibersihkan area hidung pasien secara memutar, kemudian melumasi ujung selang suction dengan gel, kemudian menyalakan mesin suction, kemudian memasukkan ke bagian hidung, dimasukkan secara perlahan sampai ke ujung secara memutar. Jika dirasa sudah cukup, maka dilepaskan kembali sambil memutar, kemudian disimpan di bengkok, dan mengecek respon pasien dengan LLF atau look, listen, and feel kembali. Yang pertama, look, dilihat apakah pasien masih sesak, didengar apakah apakah masih ada suara tambahan, kemudian dirasakan apakah napas pasien terasa. Yang selanjutnya adalah tindakan breathing atau pemberian oksigen dengan masker non breathing. Kemudian siapkan masker non breathing, kemudian dan tabung oksigen. Pastikan tabung oksigen sudah menyala dan terasa sedikit hembusan yang keluar dari masker non breathingnya. Kemudian pakaikan pada pasien dan cek respon pasien. Memasangkan masker non breathingnya, mengecek respon pasien, look, listen, and feel. Yang pertama, dilihat apakah pasien masih terasa sesak, kemudian didengar apakah masih ada suara tambahan, dan kemudian dirasakan apakah napas pasien terasa. Dan pasien dicurigai tension dengan ciri-ciri dada tidak simetris dan pembesaran vena jugularis, maka harus dilakukan tindakan noodle toraks simetris dengan cara menarik garis ICS keempat, kemudian tarik garis lurus, kemudian 1 2 3 4, kemudian tarik garis lurus, kemudian tandai dan basahi dengan alkohol swab, kemudian tusukan aboket pada garis yang sudah ditandai, dilihat apakah ada gelembung atau tidak, jika tidak cabut, kemudian disimpan ke bengkok lalu fiksasi. Mungkin tindakannya hanya sebegitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.